Shalom, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi untuk pertemuan yang terakhir, yaitu tentang pengantar kepada kitab nabi-nabi. Sebelum saya memulai penjelasan pada kesempatan kali ini, mohon maaf sekali kalau materi ini terlambat untuk saya kirimkan. Saya mohon maaf kepada seluruh peserta yang mengikuti materi saya ini, dan juga saya memohon maaf dikarenakan materi dari kitab nabi-nabi ini cukup banyak. Jadi di dalam presentasi kali ini saya tidak akan menyampaikan dengan terlalu mendalam karena keterbatasan waktu juga. Jadi ketika Bapak Ibu besok pada kesempatan dalam Zoom, kalau Bapak Ibu sudah ada pertanyaan dari sekarang, boleh dikumpulkan dan besok didiskusikan lebih lanjut di dalam Zoom meeting kita. Baik, kita masuk ke dalam penjelasan mengenai kitab nabi-nabi. Kita tidak bisa memahami kitab nabi-nabi tanpa terlebih dahulu kita melihat apa itu seorang nabi. Kita akan melihat apa itu nabi dan juga konteks pelayanan dari seorang nabi di dalam Perjanjian Lama. Ya, jadi memang ini skupnya atau batasannya adalah di dalam Perjanjian Lama. Baik. Yang pertama, seorang nabi artinya adalah yang dipanggil. Ini dari kata Ibrani nabi, atau ada yang bilang juga nafi, sama saja. Ya, jadi seorang nabi itu adalah orang yang muncul, yang melayani, yang menyampaikan sebuah berita atau pesan bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan atas perintah dari Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah lah yang menyampaikan perintah kepada nabi untuk membawa suatu pesan kepada umatnya. Istilah kedua yang juga tidak kalah penting, nabi disebut juga sebagai roe atau pelihat. Istilah ini disematkan untuk menyatakan kadang-kadang di dalam pelayanannya nabi mengalami penglihatan, mengalami mimpi-mimpi atau keadaan trans. Keadaan trans ini maksudnya adalah ekstase atau keadaan di mana dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Ya, seperti itu, sehingga tubuhnya mungkin kalau dalam kasus Yehezkiel adalah dia um, merasa seperti dibawa oleh roh Allah pergi ke suatu tempat, atau misalnya di dalam kasus Saul yang bertemu dengan rombongan nabi, dia menari-nari dengan tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Baik, ini adalah nabi. Jadi kalau kita simpulkan, nabi itu adalah seorang juru bicara Allah. Kalau yang namanya juru bicara, maka tidak mungkin dia berbicara atas kehendaknya sendiri, tetapi dia berbicara atas kehendak Tuhan. Ya. Nah, sekarang bagaimana konteks pelayanan nabi? Sebelumnya, mengapa sih kita harus melihat konteks pelayanan nabi? Karena kita akan melihat bahwa seorang nabi, untuk kita bisa memahami pesan seorang nabi, maka kita harus mengerti mengenai situasi, mengenai kondisi dari bangsa Israel, dan juga mengenai kondisi dari si nabi itu sendiri. Ya, baik. Konteks pelayanan nabi dapat dibagi menjadi 3 bagian, ya. Jadi nabi datang, ya, atau kita bisa bilang, saya mau bilang bahwa seorang nabi muncul tidak hanya begitu saja, plong, tek, muncul, tidak. Tetapi seorang nabi datang karena ada penyebab khusus. Ada situasi khusus yang menyebabkan dia harus datang. Dan kondisi tersebut adalah krisis. Jadi seorang nabi adalah juru bicara Allah yang tampil atau muncul karena ada krisis-krisis tertentu. Krisis apa saja? Yang pertama adalah krisis rohani. Krisis rohani yang muncul adalah sinkretisme yang pertama. Jadi sinkretisme ini dari kata sinkron, ya, disinkronkan,
atau dileburkan, digabungkan. Jadi penyembahan kepada Yahweh Allah Israel digabungkan dengan penyembahan kepada Allah lain. Ya, ini sebenarnya juga masih terjadi dalam situasi kitab orang Kristen pada masa kini. Misalnya di satu sisi dia sudah orang Kristen tapi dia masih pegang jimat, atau bisa juga di satu sisi dia orang Kristen tapi dia begitu mengandalkan harta kekayaannya dan jabatan itu sebenarnya adalah sinkretisme secara tersembunyi terselubung, ya. Oke. Yang kedua, krisis rohani yang sering muncul adalah salah paham terhadap ritual dalam ibadah. Biasanya ini terjadi ketika mempersembahkan korban itu dianggap sebagai sebuah cara untuk menjamin keselamatan atau sebuah cara untuk untuk meredakan murka Tuhan. Padahal kita sudah belajar di dalam kitab Taurat sendiri bahwa persembahan itu adalah sebuah cara simbolis untuk menyatakan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Bukan sebuah cara untuk mendapatkan keselamatan. Perjanjian baru tidak pernah, perjanjian lama tidak pernah mengajarkan keselamatan karena melakukan memberikan persembahan. Itu sama sekali tidak pernah diajarkan oleh perjanjian lama. Selanjutnya, krisis yang sering muncul juga adalah krisis sosial, yaitu ketidakadilan di dalam masyarakat. Biasanya terjadi perampasan hak milik, ya, perampasan hak milik oleh penguasa. Jadi ada kelompok-kelompok marginal seperti janda, anak yatim, dan orang-orang miskin lainnya yang kemudian haknya mereka dirampas oleh penguasa. Nah, penguasa ini bisa raja, bisa imam, atau bahkan bisa juga nabi-nabi kerajaan. Jadi memang pada saat itu juga ada nabi-nabi yang secara khusus dipekerjakan oleh raja untuk bertugas di istananya. Oke. Ya. Nah, krisis yang terakhir adalah krisis politik. Kadangkala bangsa Israel mengalami situasi mereka tidak punya pemimpin yang baik, ya, atau terjadi kekosongan kekosongan jabatan seorang pemimpin, ya. Nah, sehingga muncullah nabi, atau yang lebih sering terjadi adalah munculnya ancaman dari bangsa asing. Misalnya Yesaya melayani ketika ada serangan ancaman dari bangsa Asyur terhadap Raja Hizkia. Ya, oke. Nah, periode pelayanan Nabi juga dapat dibagi menjadi 3. Pra-pembuangan dibagi lagi jadi 2, pra-monarki dan juga monarki. Monarki itu artinya kerajaan, ya. Jadi sebelum masa kerajaan dan sesudah masa kerajaan. Atau pada masa kerajaan. Yang kedua adalah periode pembuangan dan yang terakhir adalah pasca pembuangan. Ya, pasca pembuangan ini biasanya adalah periode ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan. Oke. Oke, baik. Kita melihat terlebih dahulu kepada periode pra-pembuangan, khususnya ketika zaman belum ada kerajaan. Ya. Nah, sebelum zaman adanya kerajaan, di mana tidak ada raja, maka Nabi hadir sebagai pemimpin bangsa, baik levelnya lokal maupun nasional. Ya, kita bisa melihat contohnya adalah Musa, kemudian Deborah, dan Samuel. Mereka adalah nabi-nabi yang hadir pada masa Israel sebelum berbentuk kerajaan, dan mereka juga adalah pemimpin bangsa. Pemimpin dalam hal politik, pemimpin dalam hal agama, dan juga pemimpin dalam hal sosial. Ya, seperti itu. Peran yang mereka kerjakan adalah menjadi pembimbing bagi bangsanya. Mereka juga bertugas untuk menegakkan keadilan. Misalnya pada zaman Samuel,
dia mengembalikan kesucian atau kekudusan dari persembahan yang sebelumnya dirusak oleh anak-anak dari Imam Eli. Dan juga mereka menegakkan kerohanian bangsa. Ya, seperti itu. Oke. Next kita masuk ke dalam nabi pada periode kerajaan. Nah, di sini peran nabi bergeser. Karena sudah ada raja, maka tugas mereka adalah menjadi penasihat bagi seorang raja. Ya, dan kadangkala mereka, bukan kadangkala, seringkali tugas mereka yang utama adalah memberikan teguran atau nasihat kepada petinggi-petinggi. Nah, petinggi-petinggi itu tentu saja tidak hanya raja, tetapi bisa imam, bisa si raja itu sendiri, dan bahkan bisa juga nabi kerajaan. Ya, seperti itu. Contohnya adalah Samuel. Dia ada di periode transisi ya, karena dia kan sebenarnya adalah hakim yang terakhir dan juga mengurapi Saul dan Daud menjadi raja, ya. Jadi dia sempat menjadi raja, dia sempat menjadi nabi yang berfungsi sebagai penasihat militer bagi Saul dan juga menegur, mengecam tindakan Saul, ya. Contoh yang kemudian adalah Elia dan Elisa, kemudian masih banyak lagi, ya. Nah, nabi pada masa kerajaan dibedakan menjadi dua, yaitu nabi yang tidak menulis kitab atau disebut nabi klasik dan nabi praklasik, dan juga nabi yang menulis kitab atau nabi klasik. Ya. Nah, nabi klasik ya pionirnya atau mereka yang termasuk ke dalam nabi-nabi yang pertama kali muncul sebagai nabi yang menulis kitab, ya, itu adalah Amos dan juga Hosea di pihak Israel Utara. Karena kita tahu setelah zaman dari Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu Israel Utara di bawah Yerobeam dan juga Israel Selatan atau yang disebut Yehuda di bawah pimpinan Rehabeam. Ya, baik. Di pionir di pihak Israel Selatan atau di pihak Yehuda adalah Yesaya. Nabi ini datang pada masa atau pada periode abad ke-8 sebelum Masehi, ya. Nah, pada periode kerajaan ada keunikan berita. Biasanya yang diberitakan adalah terjadi kesalahpahaman tadi yang saya bilang terhadap ritual, yaitu bahwa ritual dianggap bisa menjamin kemakmuran bangsa, ritual bisa menjamin Tuhan tidak marah dan Tuhan memberkati, ya. Dan mereka biasanya memulai pesannya dengan formula atau dengan rumusan khusus, yaitu mereka bilang begini. Beginilah firman Tuhan, atau datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yesaya bin Amos. Ini untuk menegaskan bahwa yang mereka sampaikan itu berasal dari Tuhan dan bukan kehendak mereka sendiri. Hanya memang sayangnya nabi palsu pun bisa mengklaim dengan menggunakan formula atau rumusan ini. Ya. Oke. Baik. Isi berita, ya. Nah, nabi ketika dia menyampaikan beritanya sebagian besar ada bentuk khusus. Kenapa kita harus melihat kepada bentuk atau isi berita dari nabi? Ini penting supaya nanti ketika kita melihat ke dalam isu penggenapan, ya. Oke, yang pertama yaitu tuduhan. Di sini disebutkan, dijabarkan mengenai pelanggaran-pelanggaran mereka, misalnya sinkretisme, ketidakadilan sosial, kemudian pemahaman yang keliru tentang ritual. Ini semua biasanya mereka tuduhkan. Tuduhan itu disampaikan. Jadi seperti jaksa penuntut di dalam sebuah pengadilan. Kalau di dalam pengadilan, si jaksa akan menyampaikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh si pihak tertuduh, ya. Lalu kemudian disampaikan juga hukuman atas pelanggarannya. Ya, banyak macamnya. Bisa pembuangan, kekalahan perang, kekeringan dan lain sebagainya.
kemudian berisi petunjuk. Nah, uniknya adalah di sini ya. Jadi berita nabi itu juga disertai dengan respon yang seharusnya dikerjakan oleh yang menerima pesan, dalam hal ini adalah umat Allah. Jadi ketika nabi misalnya berkata, "Hai bangsa Israel, ya, engkau telah menindas orang-orang yang lemah." Maka kemudian biasanya ada petunjuk atau ada ajakan, ada himbauan. Misalnya, oleh sebab itu berbaliklah dari tingkah lakumu yang jahat. Rendahkanlah hatimu, berpuasalah dan carilah Tuhan. Ya, nah, petunjuk atau respon yang disampaikan hampir semuanya adalah untuk bertobat. Seperti itu, ya. Dan kemudian, nah ini dia, berita Nabi berisi janji pengharapan. Ini adalah penjabaran mengenai keadaan sesudah hukuman. Misalnya mereka pulang dari pembuangan. Dijanjikan oleh Tuhan bahwa aku akan membawa engkau kembali ke tanah yang dahulu engkau tempati. Seperti itu. Ya, oke. Nah, kemudian Nabi pada periode pembuangan dan pasca pembuangan memiliki keunikan tersendiri dari isi beritanya. Ya, tuduhannya biasanya adalah perilaku yang tidak pantas di dalam hal ritual dan juga moral. Ya, memang ada persamaan dengan sebelumnya dan biasanya lebih banyak ke penekanannya perilaku yang tidak patut. Ya, kemudian hukuman yang disebutkan, kalau yang pada zaman pra-pembuangan, hukuman itu diberitakan tentang hal yang akan terjadi. Ya. Dan karena akan terjadi, maka hukuman itu sebenarnya masih bisa untuk dicegah. Ya. Oke. Tetapi pada periode pasca pembuangan, hukuman yang disampaikan itu adalah hukuman yang sedang terjadi atau yang sedang terjadi. Hukuman ini terjadi karena perilaku mereka yang tidak pantas. Misalnya, di dalam Hagai dikatakan bahwa bangsa Yehuda yang sudah pulang dari pembuangan menanam, ya, mengerjakan tanah, tetapi mereka tidak mempunyai hasil. Tanahnya tidak memberikan hasil yang memuaskan. Dan Nabi Hagai bilang, "Mengapa kamu mengalami itu? Hal itu terjadi karena kamu lalai untuk membangun rumah Tuhan." Ya, jadi hukumannya terhadap sesuatu yang sedang atau sudah terjadi. Kemudian petunjuknya itu biasanya sifatnya lebih spesifik. Kalau pada periode pra-pembuangan, petunjuknya adalah bertobat, berbalik kepada Tuhan. Tetapi kalau pada periode pasca pembuangan, respon yang diharapkan, yang dikerjakan oleh umat Tuhan, itu lebih spesifik. Misalnya dalam kitab Hagai adalah membangun kembali bait suci. Dalam kitab Maleaki misalnya, memberikan persembahan yang baik, bukan persembahan yang cacat. Seperti itu. Ya. Kemudian janji pengharapannya juga sifatnya bertahap. Misalnya, ya, dalam kitab Hagai dan Zakaria ternyata janji pemulihan ritual pemulihan dalam bidang hal agama, yaitu pembangunan kembali bait suci, berlangsung cukup cepat, tetapi janji pemulihan secara politis, yaitu kembalinya kerajaan Israel di bawah kepemimpinan dinasti Daud atau keturunan Daud, masih menanti. Ya, dan menurut kita sebagai orang Kristen, semuanya itu digenapi ketika kedatangan Kristus yang kedua kali. Seperti itu, ya. Oke, baik. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ada memang nubuat di dalam perjanjian lama itu juga terjadi juga, maksudnya praktek bernubuat, mencari kehendak ilahi itu juga terjadi di dalam bangsa-bangsa timur dekat kuno atau bangsa-bangsa yang ada di sekeliling Israel zaman itu, zaman perjanjian lama. Tetapi tetap ada perbedaannya, ya. Perbedaannya adalah nubuat PL lebih banyak yang mengkritisi raja. Sedangkan nubuat di dalam timur dekat kuno
itu adalah lebih banyak mendukung raja, seperti itu. Ya, dan nubuat PL biasanya jangkauan prediksi tentang masa depannya lebih luas daripada di timur dekat kuno. Seperti itu. Oke. Baik, kita akan segera masuk di dalam tema-tema penting dalam kitab Nabi, tapi saya akan break dulu sampai di sini.